Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara, hari Jumat, tanggal 18 April tahun 2025, yang bertepatan dengan peringatan Jumat Agung, yakni sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada renungan malam kali ini, kita dituntun oleh Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Dan kita mengambil tema bertobatlah selagi masih ada waktu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam ibadat Jumat Agung, bacaan Injil biasanya dibawakan dalam bentuk pasio. Apa itu pasio? Yaitu pembacaan yang diperankan oleh 4-6 orang. Mereka ada yang bertindak selaku pembawa kisah, selaku Rasul Santo Petrus, Pilatus, dan sebagainya. Bagaimanakah bentuk daripada pasio ini? Kurang lebihnya cuplikannya sebagai berikut. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah dia." Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian pada ayat itu ditutup dengan ayat sebagai berikut. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mengikuti dari awal hingga akhir pembacaan Injil Yohanes dengan bentuk pasio, maka di sana akan kita temukan beberapa figur sebagai berikut. Yang pertama adalah figur
mereka yang mengenal Yesus dari awal, kemudian tetap setia sampai Yesus wafat di kayu salib, bahkan sampai akhir hidup mereka. Mereka adalah Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan Rasul Santo Yohanes. Dan mereka menerima rahmat keselamatan. Kelompok kedua adalah mereka yang dipilih oleh Yesus menjadi murid, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena beberapa faktor, antara lain tekanan mental, mereka menyangkal Yesus. Dan bahkan menyangkal sampai 3 kali. Tetapi dia menyadarinya. Kemudian bangkit kembali dan percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Mereka adalah Rasul Santo Petrus. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang tidak pernah mengenal Yesus. Mengenal Yesus hanya pada saat itu juga. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka diselamatkan. Mereka adalah penjahat yang disalibkan bersama Yesus yang berada di sebelah kanannya. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok mereka yang pada awalnya percaya kepada Yesus, kemudian menyangkal Yesus, dan sampai akhir hidupnya dia tetap menyangkal Yesus. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Yudas Iskariot, murid Yesus. Dan yang kelompok kelima adalah mereka yang tidak mengenal Yesus, kenal Yesus tetapi dia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau percaya pada Yesus, dan akhirnya hukuman berat, kematian kekal telah menanti dirinya. Mereka adalah, atau dia adalah penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kita termasuk kelompok yang mana? Apakah kelompok 1, 2, atau 3, 4, atau 5? Maka bertobatlah selagi masih ada waktu, sebelum pintu tertutup, sebelum ajal menjemput kita, agar kita diselamatkan. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam.